Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Umur hidup saya ceramah baru dapat tema yang seperti ini, mengasah batin. Itu luar biasa, mengasah batin di era teknologi, di dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Kalau mengasah itu artinya dalam bahasa Arab haddus sikin, menggosok, menajamkan pisau. Itu namanya mengasah. Berarti tema ini mengandung makna menajamkan batin di era digital, era teknologi saat ini. Di dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ada isyarat tentang iptek. Nah, kalau kita ingin mengasah batin kita, ingin mengasah spiritual kita, kita harus padukan antara iptek dan imtak. Kalau iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jangan lupa imtaknya, iman dan takwa. Keduanya dipadukan, baru bisa disebut dengan orang yang mampu mengasah batinnya, spiritualnya. Yang pertama, isyarat iptek di dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj tentang ilmu nur, ilmu cahaya, atau disebut ilmu optik. Ya, kajian ilmiah namanya ilmu optik. Dari mana kita bisa mengambil isyarah iptek, ilmu cahaya di dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj? Simbolik, yaitu kecepatan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj itu menggunakan suratun nur, kecepatan cahaya. Kemudian yang menjemput Nabi dan ikut mengiringi perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat. Malaikat khuliqat al-malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Berarti isyarat iptek di dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang pertama adalah mempelajari ilmu cahaya, ilmu nur, atau disebut dengan ilmu optik. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim ada satu surat secara khusus membahas tentang cahaya, yaitu namanya surat An-Nur. Artinya surat cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbah fi zujajatin. Az-zujazatu ka'annaha kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Nah, ini isyarat ilmu cahaya. Ilmu cahaya ini dijelaskan di situ ada istilah lampu di dalam Al-Quran. Padahal di zaman Nabi belum ada lampu. Adanya pelita, siraj. Bahasa modern lampu ini disebut misbah.
Berarti ada isyarat ilmu cahaya, misbah. Dan uniknya cahaya sudah diteliti di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Setiap ada lafaz cahaya pasti memiliki makna yang baik. An-nur ramzul khair, cahaya simbol dari kebaikan. Bisa dicek di dalam Al-Quran. Setiap ada kata cahaya pasti maknanya adalah kebaikan. Yukhrijukum minaz zulumati ilan nur. Dia Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Cahaya apa di situ? Nuril iman, cahaya iman. Nuril Islam, cahaya Islam. Nuril yakin, cahaya yakin. Nuril tauhid, cahaya tauhid. Maknanya baik. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sifati juga dengan cahaya. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidaw wa mubashshiraw wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajam munira. Allah sifati Al-Quran juga dengan cahaya. Wa anzalna ilaikum nura mubina. Kami telah turunkan kepada kalian cahaya yang nyata. Yang dimaksudkan cahaya di situ Al-Quran. Bahkan ilmu juga disebut dengan cahaya. Dalam syairnya Imam Syafi'i, syakautu ila waqi' su'al hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nur wa nurullah la yuhda li qalbi 'asi. Ya. Ilmu cahaya, Nabi Muhammad cahaya, Al-Quran cahaya, iman yakin cahaya. Jadi cahaya simbol kebaikan, ramzul khair. Kalau di dunia barat mereka menyatakan ilmuwan yang mengembangkan ilmu cahaya yang disebut tokoh ternamanya itu Isaac Newton. Ya, lahir pada tahun 1642 Masehi. Dia menulis buku berjudul Hypothesis of Light yang membahas tentang cahaya. Dia mengatakan di dalam bukunya bahwa cahaya ini adalah partikel-partikel kecil yang memiliki kecepatan yang sangat dahsyat. Kita harus bangga. Ternyata ilmuwan Islam sudah membahas ini ratusan tahun sebelum Isaac Newton. Siapa dia? Ibnul Haytham. Beliau kalau dilacak tahun lahirnya dengan perhitungan Masehi itu 965 Masehi. Jaraknya sangat jauh dengan Isaac Newton. Dia menulis kitab Al-Manazir yang judulnya Kitab Optik. Ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris namanya The Book of Optic, buku tentang optik. Di situ beliau sudah jelaskan terlebih dahulu tentang teori cahaya. Beliau membahas tentang ilmu optik. Dia mengatakan bahwa cahaya adalah satu elemen yang sangat penting bagi visual, bagi melihat. Teori beliau mengatakan bahwa kita bisa melihat karena sebab cahaya. Salah satu bukti bahwa kita ini bisa melihat karena sebab cahaya apabila digelapkan satu tempat atau ini lampu dipadamkan gelap gulita, kita bisa melihat tidak? Tidak bisa melihat. Tapi ketika diberikan cahaya, lampu ini bercahaya, maka di saat itu kita bisa melihat. Berarti kita melihat ini sebab adanya cahaya. Itu sudah dibahas oleh Ibnul Haytham jauh sebelum Isaac Newton. Bahkan optik yang ada saat ini adalah jasa beliau. Beliau penemu optik pertama. Nah, inilah ilmu cahaya selayaknya generasi muslimin harus ada di antara mereka yang menguasai ilmu optik. Itulah isyarat iptek yang pertama di dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Yang kedua, ilmu listrik, ilmu kahrabai dalam bahasa Arab. Di mana isyaratnya kajian ilmu listrik, kendaraan yang menjemput Nabi namanya buruk. Buruk itu kalau para muhadditsun menjelaskan huwa dabbah abyad fawqal himar
wa dunal baqal. Buruk adalah hewan melata yang berwarna putih, lebih tinggi dari himar dan tidak lebih pendek dari kuda poni. Al-baqal itu guru kami menerjemahkan kuda poni. Tapi yang menarik, kalau dikaji secara bahasa, Al-Imam Ar-Raghib Al-Asbahani yang wafat 502 Hijriah, di dalam kitab Mu'jam Mufradati Al-Fadil Qur'anil Karim, beliau mengatakan buruk itu diambil dari kata barkun. Barkun artinya apa? Kilat. Kilat itu adalah elemen-elemen listrik. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, kasayyibin minas samai fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun. Diturunkan hujan yang lebat dari langit, yang di dalam langit itu ada kegelapan-kegelapan, ada suara gemuruh, ra'dun, ya, suara gemuruh, dan ada barqun, kilat. Nah, buruk diambil dari kata tersebut, kilat, yaitu ilmu listrik. Ini perlu generasi muslimin menguasai tentang ilmu listrik. Tokoh barat, mereka mengatakan penemu listrik itu yang pertama kali ilmuwan Yunani, namanya Thales, 600 tahun sebelum Masehi. Dan itu beliau lakukan secara tidak sengaja. Batu ampere itu digosokkan di kain wol. Ternyata di situ ada tegangan listrik. Maka disitulah dia mulai membuat penelitian sederhana terkait listrik. Tapi belum bisa memberikan manfaat secara signifikan bagi manusia pada waktu itu. Nanti muncul tokoh barat, diklaim oleh pemikir-pemikir barat. Ada muncul satu ilmuwan dari Skotlandia bernama James Watt. Dia menemukan mesin uap. Dari mesin uap itulah dikembangkan menjadi mesin yang bisa membangkitkan tenaga listrik. Maka dikenang namanya sebagai salah satu penemu yang punya andil besar di dalam bidang ilmu listrik. Digunakan standar perhitungan listrik, kekuatan listrik menggunakan namanya watt. Makanya kalau kita beli lampu 10 watt, 12 watt, itu menggunakan namanya James Watt. Setelah itu dikembangkan, ada namanya Thomas Alva Edison. Diklaim sebagai orang pertama yang menemukan dan membuat lampu. Ternyata kita harus bangga, jauh sebelum James Watt dan jauh sebelum Thomas Alva Edison, yang pertama kali membuat lampu adalah ilmuwan kaum muslimin. Di masa Daulah Abbasiyah, mereka diberikan julukan Banu Musa. 3 orang bersaudara, anak daripada seorang bernama Musa. Di zaman Daulah Abbasiyah itu sudah dibuat lampu otomatis dan juga sudah dibuat sistem listrik yang canggih di zamannya. Nah, inilah ilmuwan-ilmuwan kaum muslimin yang mengembangkan daripada ilmu listrik. Kalau di zaman kita sekarang sudah dikembangkan, ya, listrik menggunakan tenaga nuklir. Di beberapa negara sudah dikembangkan itu. Nuklir dalam bahasa Arab namanya nawawiyun. Nawawiyun artinya nuklir. Kalau pusat pembangkit listrik tenaga nuklir, bahasa Arabnya itu mahattah barakatil litaqah an-nawawiyah. Kalau bom nuklir namanya kunbulah nawawiyatun. Kunbulatun nawawiyatun. Kita ingat, kita semua kenal ada imam besar kita, khususnya di dalam mazhab Syafi'i, bernama siapa? Al-Imam An-Nawawi. Ya, lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Nah, Al-Imam Nawawi itu nisbat bukan kepada nuklir, tapi kepada biji korma, nawa. Bahasa Arabnya biji korma adalah nawa. Syekh Yaqut Al-Hamawi di dalam kitabnya Mu'jamul Buldan mengatakan Imam Nawawi menisbatkan gelar itu kepada wilayah ia tinggal, tempat ia tinggal, atau daerah ia tinggal.
yang dimana di tempat itu banyak sekali petani kurma. Tiap kali mereka panen kurma, mereka makan itu kurma, kemudian biji-biji kurma itu diletakkan di tempat sampah di pinggir jalan di wilayah tersebut, sehingga penuh dengan biji kurma. Maka wilayah itu dinamakan dengan Nawa, yaitu biji kurma. Tempat itulah di mana Imam Nawawi lahir, maka dinisbatkan namanya dengan nama tempat ia lahir, Al-Imam An-Nawawi. Isyarat iptek yang ketiga, ilmu geologi, ilmu al-ard. Ya. Dari mana kita bisa mengambil isyarat bahwa peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu ada anjuran, ada isyarat iptek ilmu geologi, karena perjalanan Isra itu perjalanan geologi. Kalau di zaman kita, Nabi itu melintasi 3 negara, Saudi Arabia, Makkah, Madinah. Dia masuk wilayah negara Saudi Arabia. Kemudian Nabi mampir ke mana? Bukit Turi Sinai, Mesir. Kemudian Nabi lanjut ke Baitul Laham dan Baitul Maqdis, Palestina. Berarti ini perjalanan geologi, perjalanan bumi. Dan di dalam Al-Quran ada isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dia Allah yang menjadikan bagi kalian bumi ini menjadi hamparan yang luas. Isyarat bagi kita umat Islam harus ada generasi yang pakar di bidang geologi. Kalau orang-orang barat mengatakan orang pertama yang membuat peta geologi itu adalah William Smith, yang lahir pada tahun 1769 Masehi. Ternyata dibantah oleh ulama. Orang pertama yang membuat peta geologi dan globe dan tingkat akuratnya itu sangat tinggi, yaitu seorang ulama bernama Muhammad bin Muhammad bin Abdullah bin Idris, yang terkenal dengan nama Al-Idrisi. Kalau dihitung menggunakan Masehi, Al-Idrisi lahir itu 1100 Masehi. Sedangkan penemu peta tadi yang diklaim oleh orang-orang barat, William Smith, itu tahun 1769. Begitu jauh jaraknya. Ya. Dan uniknya ini ulama, ilmuwan Islam ini, dia membuat peta, kemudian menulis satu kitab yang membahas tentang ilmu geologi secara terperinci, berjudul Nuzhatul Mushtaq fi Ihtirakil Afaq. Dan jasanya digunakan oleh raja-raja di Eropa di zamannya, termasuk di Italia, di Andalus, Spanyol, dan di sekitar Eropa, ya, di Prancis. Mereka menggunakan petanya dia, sehingga beliau dikuburkan juga di wilayah Italia, di Sisilia. Ada pulau namanya Pulau Sisilia. Disitulah kuburan daripada Al-Idrisi. Nah, ini kita harus ada generasi yang juga pakar di bidang ilmu geologi. Yang keempat, isyarat iptek di dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj adalah ilmu falak, astronomi. Karena Nabi melakukan perjalanan ke langit. Sekalipun langit ini ada 2 pendapat. Peristiwa Mi'rajnya Nabi ke langit itu, Mi'rajnya itu, ada yang mengatakan as-sama az-zahir, bahwa langit yang zahir ini yang kelihatan, perjalanan ke atas. Tapi ada juga sebagian ulama mengatakan as-sama'ul ghaib, perjalanannya ke langit, tapi bukan langit yang ada ini, langit yang gaib, langit yang gaib. Sebagaimana di bumi ini ada makhluk yang hidup di alam yang berbeda walaupun sama-sama di bumi, yaitu apa? Bangsa jin. Tapi tidak sama dengan kita alamnya. Ada 2 dimensi yang berbeda. Demikian pula di langit, kita sebut dalam beberapa riwayat ada malaikat di atas, ada arwah para nabi di atas. Maka disinilah disimpulkan as-sama al-ghaib. Dia bukan langit yang zahir, tapi langit yang gaib. Dia punya dimensi yang berbeda. Isyarat ini termuat di dalam surat Yasin untuk kaum muslimin mempelajari ilmu astronomi.
Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Matahari itu beredar pada garis edarannya. Ini isyarat tentang ilmu astronomi. Kalau tokoh-tokoh barat menyatakan orang yang merevolusi ilmu astronomi yaitu Galileo, tapi dijawab oleh para ulama kaum muslimin, yang berjasa atas ilmu astronomi dunia itu adalah ilmuwan muslim bernama Abdurrahman As-Sufi. Kalau Galileo kisaran tahun 1500-an Masehi, maka Abdurrahman As-Sufi itu beliau populer pada tahun 930 Masehi. Ilmuwan-ilmuwan yang pakar di bidang ilmu astronomi belum ada satupun yang mampu melacak objek di luar Bima Sakti, tapi Abdurrahman As-Sufi berhasil merekam dan mendokumentasikan objek yang berada di luar Bima Sakti. Itu adalah satu revolusi besar di dalam ilmu astronomi. Kemudian yang kelima, kita disuruh pelajari juga selain ilmu tadi. Yang pertama yaitu ada ilmu apa tadi? Pertama, ilmu cahaya. Yang kedua, ilmu listrik. Yang ketiga, ilmu geologi, ilmu bumi. Yang keempat, ilmu astronomi. Yang kelima ini sangat penting, apalagi di zaman kita. Ilmu tayaran, ilmu at-tayaran, ilmu penerbangan. Isyarat ilmu penerbangan di dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yaitu Nabi ke angkasa, terbang, ya, tapi menggunakan teknologinya Allah. Ya, makanya Allah bilang Subhana, diawali dengan kata Maha Suci Allah, karena teknologi penerbangan Nabi Muhammad SAW di peristiwa Al-Mi'raj itu menggunakan teknologinya Allah, tapi isyarat penerbangannya ada. Luar biasa. Penemuan di masa-masa belakangan tidak jauh dari masa kita, ya, ketika manusia sudah bisa terbang. Itu kan mereka menyatakan ketika melewati atmosfer bumi ada namanya ruang hampa udara dan oksigen. Dada terasa sempit dan sesak karena tidak bisa menghirup oksigen. Itu penemuan baru, tidak jauh dari zaman kita, ya. Tapi subhanallah, isyarat Al-Quran 14 abad yang lalu sudah menerangkan hal itu. 14 abad yang lalu, di mana tidak ada seorang pun manusia yang melakukan penerbangan melintasi atmosfer bumi. Tapi Al-Quran sudah mengisyaratkan itu, ya, terkecuali Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Mi'raj memang beliau menembus itu. Di surat Al-An'am ayat 125. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqa kharaja ka'annama yas'adu fis sama. Allah Ta'ala berfirman, jika ada orang yang Allah kehendaki ingin membuat dia menjadi menyimpang, atau dia yang menyimpang, bukan kehendak Allah, ya, ada tafsiran yang lebih hati-hati. Ya, kalau kita mengatakan Allah yang menyesatkan dia, berarti kita menyalahkan Allah. Dia yang memilih sesat. Jika ada orang yang dia memilih dirinya sesat, maka Allah akan jadikan dadanya itu terasa sempit. Doyiqa, sesak dan sempit. Seakan-akan dia mendaki langit. Nah, kata seakan-akan dia mendaki langit, saya dapatkan satu penjelasan, uraian yang luar biasa, yang sebenarnya kalau dipikirkan itu tidak sesuai dengan zamannya, tidak sesuai dengan eranya. Karena ini penjelasan ilmiah sekali yang cocok dengan penjelasan di zaman kita, yaitu penjelasan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Alim, As-Salih, Al-Mufassir, Al-Mutakallim, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Saya pernah membaca satu kitabnya tentang ilmu biologi, ilmu astronomi, ilmu tauhid, ilmu akidah. Beliau jadikan satu kitab. Judulnya adalah Al-Mabahith Al-Masyrikiyah fi Ilmi Al-Ilahiyyati wa Tabi'iyah. Subhanallah, beliau menafsirkan ayat tersebut bahwa orang ketika melintasi atmosfer bumi
sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-An'am ayat 125, mereka akan kehilangan oksigen karena berada di ruang hampa udara dan oksigen. Ini bahasa abad 5 atau abad ke-6, kisaran itu kitab yang ditulis oleh beliau. Tapi beliau sudah mampu menjelaskan secara ilmiah suatu teori yang hanya bisa dijelaskan di zaman kita ini. Ini hebatnya agama kita, agama Islam, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang barat mengatakan yang menemukan pesawat Wright bersaudara, mereka menemukan, ya, atau orang pertama yang melakukan penerbangan dan menemukan itu pesawat. Tapi dibantah oleh ulama-ulama kita, bahkan orang-orang barat sendiri pun dari para ilmuwan mereka membantah itu, bahwa orang pertama yang membuat teori pesawat dan orang pertama yang berhasil terbang di udara, orang pertama yang terbang di udara, dia adalah ilmuwan muslim berkebangsaan Andalus, Spanyol. Bernama siapa? Namanya adalah Abul Qasim Abbas bin Fernas. Abul Qasim Abbas bin Fernas. Kalau Wright bersaudara itu tahunnya masih baru, kisaran tahun 1800-an Masehi. Ada di antara mereka juga meninggal tahun 1900 Masehi. Tapi kalau Abul Qasim Abbas bin Fernas ini lahir tahun 810 Masehi, wafat 887 Masehi. 1000 tahun bedanya. 1000 tahun bedanya. Ilmuwan Islam sudah membuat pesawat, walaupun dengan bentuk di zamannya, ya, bukan yang seperti yang kita lihat saat ini, karena itu butuh revolusi yang cukup panjang. Tapi hak paten beliau sampai sekarang digunakan. Parasut itu adalah hak patennya beliau, dan beliau orang yang menciptakan parasut. Beliau orang pertama yang menciptakan teori-teori ilmu penerbangan. Beliau orang pertama yang menciptakan adalah pesawat dalam bentuk yang sederhana di zamannya. Dulu saya ingat waktu di Jakarta ada salah satu ulama bernama Al-Habib Ali Hasan Al-Bahar. Ya, beliau ini sekarang masuk di beberapa organisasi besar seperti MUI juga di pusat, Jakarta Pusat, kemudian juga dosen bahasa Arab di UIN Ciputat, juga penasehat atau penterjemah Menteri Agama, ya, namanya Al-Habib Hasan Ali Al-Bahar. Ya, beliau lulusan Jordania, S1 S2 di Jordan, di Mu'tah sama Yarmouk. Saya ingat saya diundang waktu itu acara akikah, anaknya laki-laki lahir. Ketika itu ulama-ulama banyak yang datang, diundang. Kemudian ditanya kepada beliau, namanya siapa? Kata Habib Ali bin Hasan, saya berikan nama Fernas. Wah, Fernas. Ditanya kepada ulama yang lain, Fernas artinya apa? Wallahu a'lam, ini baru dengar nama ini. Ditanya, tahu tidak? Ditanya satu persatu. Ya, akhirnya mereka menyerah. Apa itu makna Fernas? Maka dijawab oleh Habib Ali Hasan Al-Bahar. Yang mengatakan Fernas itu nama ilmuwan muslim berasal dari Spanyol yang pertama kali membuat pesawat. Saya punya harapan anak saya jadi pilot ke depan. Makanya saya gunakan nama tersebut Fernas. Antum kalau pergi di Bandara Baghdad di Irak, di situ dibuat prasasti. Prasasti di situ. Ada tulisan Awwalu Tayyarin Arabi wulida fil Andalus. Pilot pertama di dunia dari bangsa Arab yang lahir di Spanyol. Siapa dia? Abul Qasim Abbas ibn Fernas. Nah, ini ilmu-ilmu ini harus ada sekelompok kaum muslimin yang mereka ahli di bidang itu, sehingga bisa sumbangsi, saling bersinergi dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadilah besar al-hadarat al-islamiyah al-aliyah, sehingga bisa membangkitkan peradaban Islam yang lebih tinggi yang pernah dialami di masa lampau. Di masa lampau semua ilmuwan adalah umat Islam dan diakui oleh ilmuwan-ilmuwan barat. Bahkan ada satu pernyataan dari Kopernikus, dia mengatakan bahwa kalau tidak ada ilmuwan-ilmuwan Islam, maka dunia mungkin sampai saat ini akan tetap gelap.
Dunia ini mungkin akan tenggelam dalam ketertinggalan, kebodohan. Ini semua berkat peninggalan ilmiah yang diwariskan oleh para ilmuwan-ilmuwan muslimun. Tapi poin pentingnya di sini, perjalanan itu Nabi lakukan. Tadi isyarat iptek ada, ilmu listrik, ilmu cahaya, ilmu astronomi, ilmu geologi, ilmu penerbangan. Tapi puncak dari perjalanan itu apa? Liqa Allah, perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan dari Al-Isra wal Mi'raj. Artinya ini semua perantara, wasilah. Tapi tujuan kita yang paling utama adalah Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama adalah agama kita, agama Islam. Yang paling utama adalah ilmu yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu menjadi substansi utama dari puncak perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Nabi berjumpa dengan Allah. Maka di sini dikatakan kita sebagai umat Islam, insya Allah setiap generasi akan muncul tokoh-tokoh terbaik. Kita tidak boleh pesimis. Kita agama yang mengajarkan optimis. Wahyu pertama, Iqra, suruh baca. Ada surat pena, surat Al-Qalam. Berarti kita ini agama intelektual. Agama yang mengajarkan untuk apa? Menjadi orang-orang yang cerdas dan pandai. Tidak mendikotomi ilmu. Ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat. Memang ilmu ini banyak. Untuk kita mengkaji semua ilmu dan menguasai semua ilmu itu hal yang sangat mustahil. Hal yang mustahil. Ya. Dikatakan al-umru qasir wal ilmu katsir. Ya, umur ini singkat, tapi ilmu ini maka ambillah fa'aham. Ambil yang paling penting dari semua ilmu itu. Tapi secara khusus Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak mendikotomi ilmu. Semua ilmu yang memberikan manfaat baik kepada diri kita, apalagi kepada orang lain, masuk ke dalam hadis atau riwayat khairukum anfa'akum linnas. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling bermanfaat. Maka semua ilmu jika kita gunakan untuk kebaikan, dia masuk ilmu akhirat. Ilmu kedokteran dia gunakan untuk membantu orang yang sakit. Apalagi ada pasien yang susah, dia punya uang, ini pasien tidak mampu beli obat, dia kasih itu uang kepada pasien itu. Jadi akhirat. Ilmu-ilmu yang lainnya demikian. Semua ilmu yang baik digunakan untuk kebaikan, maka ilmu itu disebut ilmu akhirat. Begitu juga ilmu agama. Tidak semua ilmu agama disebut ilmu akhirat. Kalau dia gunakan ilmu agamanya untuk mencari jabatan, dia gunakan ilmu agamanya untuk memedohi orang, dia gunakan ilmu agamanya untuk pengen terkenal, dia gunakan ilmu agamanya untuk mencari pangkat dan derajat di hadapan manusia, maka jelas di sini Nabi katakan ilmu yang semacam ini ada khalaqun nar, justru memasukkan dia ke dalam neraka. Jadi bukan dikotomi ilmu. Ilmu agama paling prioritas, tapi ilmu-ilmu lain juga bermanfaat. Maka niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Likulli qarnin min ummati sabiqun. Nabi mengatakan di setiap masa akan muncul dari umatku orang-orang terkemuka, sabiqun. Ya, insyaallah Allah munculkan itu bagi umat Islam. Terakhir saya tutup, ada pesan terakhir. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Rabb-nya, dan ini adalah cara yang Allah ajarkan kepada kita. Kita ingin berjumpa dengan Allah nanti, pasti setiap kita ini akan menghadap Allah di yaumil qiyamah. Maka siapkan perjumpaan kita kelak dengan Allah adalah perjumpaan yang indah. Karena bisa jadi ada yang berjumpa dengan Allah tapi perjumpaannya dalam keadaan Allah murka kepadanya. Nauzubillah min dzalik. Tapi ada juga di antara kaum mukmin ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala
dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridho kepadanya. Maka caranya bagaimana? Allah yang jawab, Allah yang ajarkan cara perjumpaan indah dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang punya harapan berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang indah, maka hendaklah dia beramal soleh di dunia ini. Kalau mau perjumpaan indah dengan Allah, kita beramal baik di dunia yang sesaat ini dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Subhanallah. Harapan inilah yang Nabi inginkan agar seluruh umatnya menghadapi perjumpaan indah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dilihat perjumpaan itu sangat indah, sangat nikmat. Sampai Nabi katakan, ya Rabb, kenikmatan berjumpa denganmu ini tolong kau berikan juga kepada umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala nyatakan, ju'ilat qurratu ain fi shalah. Di antaranya kenikmatan ini saya letakkan di dalam salat. Nah, orang-orang yang bisa mencapai magam kesejukan, kenikmatan, ketenangan di dalam salat dan seluruh ibadat, maka sungguh dia sudah mengambil bagian kenikmatan perjumpaan dengan Allah. Sebelum dia berjumpa Allah di akhirat, dia sudah mendapatkan makna perjumpaan dengan Allah di dunia ini. Mudah-mudahan Allah berikan itu kepada kita semua.